ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis yang insyaallah dihadiri makhluk yang sangat mulia, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang memberikan rahmatnya, naungannya, ya, ampunannya pada manusia, mendoakan maksudnya. Begitu juga memberikan sakinah, ketenangan bagi hati dan jiwa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah bentuk-bentuk meninggal. Ya, di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, mahjur, siwa maf'ul, ya, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi sudah meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Dulu yang menjadikan Islam itu banyak dilirik, bahkan banyak tertarik masuk Islam karena keindahan Al-Quran. Banyak Al-Quran ini dinamakan mukjizat terbesar dari sekian banyak nabi dan rasul. Ya. Salah satu mukjizat yang paling besar sepanjang zaman adalah Al-Quran. Ya, ketika dikaji, maka akan semakin banyak memberikan ilmunya, semakin tersingkap kebenaran. Dan Al-Quran ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditulis dibentuk dalam mushaf seperti ini. Ya. Ini belum ada mushaf seperti ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak dikumpulkan dalam satu bundel mushaf, ya, seperti yang ada pada zaman itu. Tapi tenang saja, ya, keotentikan Al-Quran itu sangat valid sekali, tidak berubah dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti akhir zaman. Dihafal oleh banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang menghafal Al-Quran. Ini tidak ditemui di kitab-kitab yang, ya. Nah, pembukuan mushaf Al-Quran itu di dalam sejarah Islam itu dimulai di masa siapa? Utsman radhiyallahu taala, Khalifah Utsman radhiyallahu taala. Sebenarnya ide-ide itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi karena mereka
zaman mereka berdua ini adalah zaman yang disibukkan dengan futuhat Islamiyah. Apa itu futuhat Islamiyah? Pembebasan, perluasan, ekspansi negeri-negeri Muslim sampai ke Persia tumbang di zaman Umar radhiyallahu taala. Ya. Kemudian banyak orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq. Hari ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Besok, nggak usah nunggu setahun 2 tahun, besok tidak lama itu banyak kabilah-kabilah ketika mendengar kabar itu. Makanya ada Harbu Riddah dalam sejarah Islam, perang melawan orang-orang murtad pada saat itu. Ya. Alhamdulillah, nabi-nabi palsu itu diperangi sampai akhirnya kaum muslimin kembali lagi pada ajaran yang benar. Ada Muslimah, Al-Azhar, Aswad, Ansi, ya, di Yaman, itu di Yamamah, kemudian Sajjah, orang yang mengaku sihir juga ya, si penyihir mengaku nabi. Nah, kita khadu hadzal Qur'ana mahjura, meninggalkan Al-Qur'an itu oleh para ulama ada beberapa kategori. Apakah ada pada kita ini para hadirin sekalian? Yang pertama, ya, hajru sima'ihi wal imanu. Hajar. Yang pertama adalah meninggalkan dari mendengarkan Al-Quran dan beriman dengan. Nah, ini termasuk kita meninggalkan kalau tidak pernah meninggalkan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, wa dzalika anna al-musyrikina kanu la yasghawna al-Qur'an, la yasghawna lil-Qur'an wa la yastami'una. Ayat ini turun karena pada saat itu banyak orang-orang musyrik itu mereka enggan mendengarkan Al-Quran saja. Kenapa? Takut dapat kebenaran. Ya. Ketika meninggalkan Al-Quran. Ada kisah yang menarik para hadirin sekalian. Diriwayatkan oleh para ahli hadis. Disebutkan juga dalam hadis Muslim dan Bukhari. Ya. Kisah tentang Jubair bin Mut'im. Ya. Ketika ditugaskan untuk menebus tawanan perang Badar. Maka pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar para tawanan perang Badar ini ditebus oleh Mut'im bin Adi. Salah satu rival beliau ketika masa di Mekah, walaupun musyrik, tapi baiklah hubungannya baik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam saat itu tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan kekerasan verbal, ada hubungan baik. Akan tetapi beliau ini sudah meninggal. Maka diutuslah anak Jubair, pergilah ke Madinah. Nah pada saat itu datang di kota Madinah ketika hari sudah sore, ya sudah mau maghrib. Maka ingin bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menebus para tawanan perang Badar. Menunggulah di luar masjid. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Qur'an. Dengarlah, ya, Jubair bin Mut'im nyimak. Kalau nggak mau kan namanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima para diplomat gitu, nggak punya istana. Jadi Khulafaur Rasyidin yang menjadikan tempat untuk mengatur kaum muslimin masih sentralnya di masjid. Belum memiliki istana kepemimpinan atau presiden zaman sekarang ya. Nanti di zaman Bani di Abbasiyah itu kan di kepemerintahan dipindahkan Suriah di kota Damaskus, barulah mereka fokus gitu ya. Nah akhirnya dengar surat Nabi SAW membaca surat Al-Qur'an sampailah di ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Am khalaqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
am khalaqis samawati wal ard bal la yuqin, dan seterusnya. Sampai pada ayat, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka diciptakan? Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Makanya ketika mendengar ayat itu, Jubair bin Haim ini mengatakan, ada qalbi kami. Ya, hampir-hampir hatiku terbang gitu, mendengar ayat-ayat seperti itu. Menggedor perasaan dan masuk ke jiwa beliau. Ya. Jadi apakah selama ini mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ada, ya. Dan itu tidak ada dalam syair-syair mereka, karena Arab jahiliyah pada saat itu terkenal dengan syair-syair para penyair, ya. Dan bahasanya susah-susah para penyair. Dulu waktu kita kuliah itu ada pelajaran namanya adab jahil. Adab jahil itu membahas tentang sastra-sastra Arab di zaman jahiliyah. Itu bahasanya bagus banget. Bahasanya fusha. Cuma susah karena tidak biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Makanya mereka apa namanya? Berbangga-bangga ketika datang Al-Quran. Ternyata yang mereka ahli syair, ahli bahasa Arab ini kalah dengan balaghah, ya, dengan bahasa Al-Quran. Luar biasa. Pada akhirnya sahabat ini pun hatinya luluh dan masuk Islam. Ini ya, luar biasa. Jadi Al-Quran itu ketika didengarkan membawa apa namanya, kesejukan hati. Apalagi kalau paham artinya. Ada sebuah eksperimen sosial, ya, di Barat, ya, di Eropa, ya, banyak nih dapatnya di orang pakai MP3, ya, kemudian didengarkan Al-Quran pada orang-orang, kemudian dikasih apa namanya waktu untuk mendengarkan, lalu ditanya apa yang dirasa, yang menenangkan, ya, membahagiakan. Ini yang tidak hafal, yang tidak apa namanya paham maknanya, apalagi kalau kita paham, ya. Makanya para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak mendengarkan Al-Quran. Bahkan, ya, di dalam surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, beliau berdakwah ke kalangan bangsa jin. Kita surat Al-Ahqaf. Ketika beliau berdakwah dengan apa namanya bangsa jin, yastami'una al-Qur'an. Mereka semuanya apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini bangsa jin. Kemudian, falamma hadaruhu qalu ansit. Mereka mengatakan, dengarkan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhir. Setelah selesai mendengarkan Al-Quran, maka mereka pulang kepada kaum mereka. Ya, mungdhirin, memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar satu kitab diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan kitab-kitab terdahulu. Yahdi ilal haqqi wa ila thoriqin mustaqim. Menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu. Ya. Kaumku, bangsa jin, maka penuhilah seruan penyeru-penyeru Allah dan berimanlah kepada Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya bangsa jin pun juga mereka dibebani oleh syariat. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Di antara kami ada yang muslimun, beriman, ada yang qasitun, tidak beriman. Ya, walaqad zara'na li jahannam katsirun minal insi nama katsirun minal insi wal jin.
Kami akan penuhi Al-Quran, neraka dengan kalangan bangsa jin dan manusia. Gitu. Mereka dibebani syariat. Kalau tidak beriman, ya, nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan azab. Azab di neraka jahanam. Mengikuti iblis yang didengkot mereka. Jadi yang pertama ya, meninggalkan dari sisi mendengar dan beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk meninggalkan Al-Quran hajrul amal bihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Jadi tidak mengamalkan Al-Quran, meninggalkan mengamalkan Al-Quran walaupun dia membaca dan beriman kepadanya. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekadar dibaca saja atau dihafal saja. Tidak itu. Tidak untuk dibaca saja. Tidak untuk dihafal saja. Tapi apa? Untuk diamal. Jadi beramal dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan ajar. Ya, mengamalkan misalnya halal dan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Halal dan haram. Yang diharamkan contohnya makan daging babi, jelaskan. Lahmul khinzir, khamr, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mengharamkan misalnya apa? Riba. Mengharamkan banyak riba. Menganjurkan di dalam Al-Quran itu menganjurkan apa? Sholat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Kerjakan gitu. Ya. Kemudian menganjurkan menjauhi kesyirikan. Kemudian mendidik anak kita untuk tidak berbuat kesyirikan. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Wahai anakku, janganlah berbuat kesyirikan. Ini nasihat Luqman Al-Hakim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Indah. Ya bunayya innaha in takum mithqal habbatin. Sesungguhnya kalau ada satu sesuatu yang kecil, dan fatakun bisakhratin, di padang pasir, au fis samawati au fil ardi ya'ti bihaw. Allah Maha tahu terhadap yang kecil-kecil. Ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asab. Wahai anakku, tegakkan amar ma'ruf, nahi munkar, kemudian tegakkan sholat. Lalu apa? Bersabarlah dengan apa yang mendapati, dengan apa yang menimpa. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Janganlah kau palingkan wajahmu kepada manusia. Kalau ketemu manusia jangan melengos. Tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Janganlah berjalan dengan sombong, membusungkan dada. Ya, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ini apa? Ajaran Al-Quran juga. Kita amalkan para hadirin sekalian. Ya, warka'u ma'raki'in. Maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ajaran untuk sholat berjamaah. Ya. Itu apa? Ajaran dalam Al-Quran banyak sekali. Nah ini apa? Kita hendaknya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita dibaca saja. Karena kalau tidak diamalkan, termasuk kita meninggalkan. Kita khadu hadzal Quran mahjur. Kita meninggalkan Al-Quran dari sisi mengamalkan. Dan insya Allah kalau diamalkan itu berkah. Hanya amalan ajaran dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Nabi diperintahkan kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibi. Katakanlah kepada orang-orang wanita beriman, putri-putrimu, agar mereka mengulurkan hijab. Pakaian yang menutup bagi wanita, yaitu menutup kepala mereka sampai ke dada. Itu lebih mudah dikenali. Ya. Tidak diganggu mereka.
Asbabun nuzul dari ayat itu, para hadirin sekalian. Dulu ya, orang-orang ketika di Madinah itu, ketika mereka buang hajat itu menjauh dari rumah mereka, harus keluar perkampungan mereka ke tempat yang jauh, karena toiletnya tidak berada di dalam rumah seperti zaman sekarang. Ya, mereka harus ke kebun dulu, jauh. Dan itu terkadang melewati apa? Melewati orang-orang yang suka nongkrong, orang-orang munafik. Sehingga satu hari ya, ada orang muslimah, wanita muslimah ketika mau buang hajat itu digoda. Nah, orang-orang munafik ini karena tidak bisa membedakan mana wanita merdeka, mana budak. Belum turun ayat tentang hijab. Maka pada saat itu ya, muslimin diperintahkan untuk memerintahkan putri-putri mereka, perempuan, wanita mereka untuk memakai hijab. Nah, sehingga mudah dikenali, oh ini seorang wanita muslim. Sehingga tidak diganggu. Dan itu real para hadirin sekalian. Ada juga eksperimen ya, sosial eksperimen, orang berjalan pakai hijab, sama dia berjalan menor seronok begitu ya. Jalan di jalan yang sama, orangnya sama. Ketika dia pakai hijab, nggak ada yang ganggu. Benar. Ketika dia pakai pakaian yang ketat, kemudian seksi begitu kan, baru lewat ya. Yang melewati laki-laki apa? Ya namanya digoda. Nah ini salah satu fungsi. Ya. Ini ajaran Islam. Ya. Nah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mari kita terapkan ajaran Al-Quran ini karena itu akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah Allah akan turun. Walau an ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa. Takwa itu definisi yang paling mudah para hadirin sekalian. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu dari kita sejak SD kan diajari guru agama begitu, dan itu definisi yang benar. Yang simpel. Takwa itu menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya. Sesimpel itu definisi. Tapi ini luar biasa ya. Kalau perkataan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bertakwa itu al-amalu bit-tanzil. Beramal dengan Al-Quran. Tanzil itu maksudnya adalah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Wal khawfu minal jalil. Al khawf minal jalil wal amal bit-tanzil. Takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada macan atau ular, itu akan menjauhkannya kepada preman, orang jahat. Jauh. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat atau menjauh? Dekat, semakin dekat. Wasjud waqtari. Sujud dan mendekat. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sujud. Makanya fa'aksiru fid doa. Perbanyak doa ketika sujud. Tapi kalau sholat jamaah ya, kalau imamnya sudah bangkit dari sujud ya kita tidak boleh berlama-lama. Ya. Itu kalau sholat sendiri ya. Nah, wal qana'atu bil qalil, takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, qana'ah, merasa ridho, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekadar merasa cukup, tapi tidak puas. Ini puas. Apa yang diberikan Allah, besar atau kecil, sedikit atau banyak, hatinya puas, ridho. Karena yakin bahwa rezeki yang Allah berikan tidak akan tertukar pada orang lain. Walaupun hanya sesuatu, tidak akan tertukar. Dan tidak akan gantikan. Akan datang pada waktu yang paling tepat. Yang Allah hendak. Allah mau tahu. Ada yang dari min haitsu yahtasib, ada min haitsu la yahtasib. Yang kita upayakan, ada yang tidak kita
pikirkan yang datang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi bersifat qanaah itu ketakwaan. Nah kalau kita memaknai rezeki Allah itu hanya sekadar gaji dan pendapatan, ya, berupa uang atau harta, ya kita akan merasa kurang terus. Tapi kalau kita memaknai bahwa rezeki Allah itu jauh lebih daripada itu, kita diberikan keluarga yang sakinah, anak-anak solihah, istri atau suami yang taat, gitu kan? Kemudian raga yang sehat, yang mudah berbuat amal soleh, mudah untuk jalan ke masjid, mudah untuk datang ke pengajian, ya hati yang lapang menerima kebenaran. Ini rezeki, ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang menghasilkan amal, bukan hanya sekadar wawasan. Ya. Keberkahan ilmu kita itu salah satunya bisa kita lihat dari amalan kita. Jadi ilmu itu menelurkan amal atau tidak, misalnya begitu. Di antara pahala membaca Al-Quran, satu hurufnya berapa? 10 kan. Kalau satu lembar begini, kira-kira ada berapa huruf? Satu halaman begitu. Halaman mushaf. 100 ada nggak? Rata-rata. Lebih. Ya. Satu baris ya. Satu baris mushaf. Kalau satu baris lagi. Kira-kira berapa hurufnya? Puluhan ya. Ya. Katakanlah 20. Nah, kalau 20 itu kali 10. 200. Ya kan? Ini rata-rata barisnya berapa ini? Kalau standar mushaf Madinah 15. Kali 15 berapa? 200 kali 15. Berapa? 3.000. Kali ya, 1 juz. 1 juznya ada berapa lembar? Kalau ini 20. Halamannya berarti 40. Kali 40. Berapa? Ya. Berapa? 120-an gitu. Kebaikan. Ya. Ini kan banyak sekali gitu. Kalau itu tadi dihitung 20 huruf. Gitu. Nah, ini kadang kita tahu pahala itu. Kita tahu ya, pahala membaca Al-Quran. Tapi kadang kita males. Kan? Membaca Al-Quran males. Apalagi kalau sudah bertemu yang namanya ini. Wah, ini itu menyihir betul, Pak. Benar gitu kan. Sejak ada ini tuh, musaf ini tuh kadang berat, jadi berat. Sama buka-buka ini, scroll gitu kan. Kadang itu 1,5 jam itu nggak kerasa. Ya. Sampai sejam. Apalagi kalau sudah nonton YouTube, nonton Netflix gitu. Wah, udah lebih dari sejam lupa gitu kan. Baca Al-Quran satu juz itu biasanya antara 30 sampai 40-an menit ya. Lancar gitu. Itu berat. Mungkin lah nggak usah gitu kan, katakanlah kalau satu juz berat ya mungkin setengahnya ya, atau beberapa lembar, tapi itu jadi rutin ya, itu bagus. Kita tahu gitu kan, sering kali kita tahu pahala misalnya sholat malam ya, Allah akan mengangkat derajat maqam mahmud. Tapi kan kita kadang sering kali lewat. Kita tahu misalnya pahala ya, apalagi amal soleh yang lain, sedekah. Setiap pagi ada 2 malaikat ya, yang mendoakan ya, mendoakan orang yang berinfak, ya Allah gantilah harta yang diinfakkan. Allah ma'ati munfiqan kholaf, gantilah ya. Yang tidak berinfak doakan Allahumma ya, ya Allah jauhkan dari keberkahan orang yang tidak berinfak. Tapi kadang kita lewat itu. Nah ini penting kita beramal
terhadap apa yang kita baca. Jadi yang ketiga, tadi yang pertama tadi meninggalkan dari sisi mendengarkan Al-Quran dan beriman dengannya. Yang kedua meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi. Meninggalkan dengan berhukum terhadap Al-Quran. Jadi tidak berhukum dengan Al-Quran dan menghukumi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu sumber hukum dalam kajian Islam sebagai kita sebagai seorang Muslim, salah satu hukum ya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berhukum dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, itu ya untuk diterapkan ya hukum dalam halal haram itu kembali kepada Al-Quran, karena yang mengetahui halal dan haram itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hak khusus prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun menetapkan halal dan ya kecuali dengan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang sahih. Makanya ini hak khusus Allah, tidak boleh haramkan. Nabi pernah ditegur, ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma ahallallah. Tabtaghi maradata azwaji. Ada surat At-Tahrim, surat tentang pengharaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak salah sebab nuzulnya itu ketika Nabi itu meminum madu. Kemudian oleh istrinya yang lainnya cemburu. Jadi cemburu antara istri itu sudah biasa, yaitu tabiat. Bagi bapak-bapak yang punya lebih dari satu itu udah tabiat itu. Istri-istri Nabi ada cemburu. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah mecahin piring dari istri beliau yang lain, saking cemburunya ngasih makanan pecahin gitu ya. Itu sebagai bentuk manusiawi ya gitu kan. Tabtaghi maradata azwaj, karena ingin ridhoan istri yang lain. Karena saya nggak mau lagi makan minumnya. Kalau tegur itu yang halal, nggak boleh diharamkan. Ya, apa yang Allah halalkan nggak boleh kita haramkan. Apa yang Allah halalkan nggak boleh kita haramkan. Apa yang Allah haramkan nggak boleh kita haramkan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan halal dan haram. Itu hak khusus ya. Kenapa daging babi itu Allah haramkan gitu? Allah Maha. Kita sebagai umat Islam belajar hikmahnya. Oh, daging babi itu apa? Wah, cacing hitamnya gitu kan. Oh, ternyata ya, menurut para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau ya, bahwa sifat dari binatang itu seringkali muncul dalam diri manusia ketika banyak mengonsumsi ya. Di antara sifat babi itu adalah ilatul haya ya, rakus dan tidak punya rasa malu. Emang hewan punya rasa malu? Emang nggak punya rasa malu. Tapi tingkatan yang ada pada babi luar biasa. Dari rakus benar. Jorok, gitu. Makan kotorannya sendiri, gitu kan? Ya gitu ya. Kemudian kalau makan apa saja. Ilatul haya. Tidak punya leher. Makanya babi itu tidak bisa cara membunuh babi biasanya dengan kan kalau binatang bahimatul an'am, binatang ternak itu kan semuanya disembelih biar darahnya kalau babi biasanya kan nggak ada lehernya, dari kepala langsung nyambung langsung ke badan ya. Biasanya dengan apa? Dengan ditusuk, mungkin ditusuk ya, gitu. Nah ini berhukum dengan hukum Allah ya. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun.
antara tiga. Kalau kita meninggalkan hukum Allah, bisa jadi jatuh kepada kafir, bisa jadi zalim, atau setidaknya fasik. Ya. Kemudian at-tahakum ilaihi, menghukumi dengan al-Quran. Ini hukum yang paling adil. Ya. Hukum yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling adil. Memberikan keadilan. Ada orang yang mengatakan bahwasanya hukum Allah itu kejam. Orang berzina, ya, kalau ada apa namanya, sudah di pengadilan Islam, hukumnya apa? Ya, kalau misalnya udah menikah, ya, itu dirajam. Kalau masih pemuda, itu dicambuk berapa ratus kali. Ya, kemudian diasingkan. Kemudian yang ini, yang apa, mencuri dalam Al-Quran, wasariku wasariku. Ya. Pencuri laki-laki dan pencuri apa? Wanita. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Maka dipotong jaza, ya, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Berarti hukum Allah kejam. Nyuri dipotong. Nyuri apa dulu para hadirin sekalian? Ya. Rubu' dinar fasohidan. Mencuri seperempat dinar atas. Ya. 1 dinar itu nilainya dari zaman Nabi. Ya, zaman Nabi itu 1 dinar sampai sekarang pun apa namanya? Mungkin masih tetap ya. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Berarti berapa kalau dikonversi menjadi rupiah? Berapa? 6 juta. Ya, itu seperempatnya. 6 juta dibagi 4. Sekitar berapa? Sejuta berapa? Sekitar 500-an. Ya. Nggak nyampe 2 juta. Itu kalau dibawa ke pengadilan Islam, itu hukumannya berat ya. Ya, HP yang kita miliki kadang ada orangnya macam-macam. Di atas 1 juta rata. Nah itu bisa kena itu. Tapi ada orang dipotong tangan satu, nanti 1.000 orang selamat. Orang kan mikir-mikir gitu kan kalau mencuri. Tangan saya jauh lebih berharga daripada, iya. Apa ada yang mau misalnya tangannya dipotong diganti 10 juta? Ada nggak? Satu jarinya saja, yang jempol ini. Ya, ada nggak? Satu jempol, satu telunjuk dipotong namanya, dibayar 10 juta. Ada yang mau? Tapi karena hawa nafsu kadang orang mencuri. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ya, wafil kisosi hayat. Dalam kisos itu ada kehidupan. Ini Allah bilang. Karena hukuman itu kalau tidak membuat jera, itu percuma. Hukuman itu kalau tidak membuat jera itu, ya, nanti dia dihukum, ya, malah tambah menjadi-jadi. Ya, banyak kan itu orang apa namanya melakukan kejahatan di penjara. Pas di penjara ketemu sama satu profesi. Dulu dia, kenapa kamu mencuri apa? Gitu kan? Kamu cemen sekali gitu ya. Kamu mencuri apa? Kamu mencuri motor. Belajar cara-cara mencuri motor. Oh, kamu mencuri motor lah. Cemen ya. Kamu mencuri mobil. Ini apa? Keluar itu. Mencuri mobil. Sampai ada orang itu, teman mahasiswa. Kalau di undang-undang pornografi ya, kalau tidak salah. Menyebarkan pornografi itu hukumannya berapa? Berapa tahun? Belasan ya, 12 kalau nggak salah. Pemerkosaan berapa? 6 tahunan ya. Mendingan diperkosa daripada menyebarin pornografi, katanya begitu. Ya akhirnya orang kan logikanya jadi balik-balik begitu ya. Nah, aneh gitu kan. Nah apa namanya, ini hukuman kadang begitu ya, kadang apa namanya orang menyepelekan. Untuk bilang mendzalik gitu kan. Nah, makanya fil kisos haya, dalam hukuman kisos itu ada
kehidupan, punya ketenangan. Orang nggak sembarangan kalau orang nggak sembarangan kalau berzina. Hati-hati bisa dirajam. Tapi yang dirajam itu adalah yang sampai ke tangan penguasa. Kalau orang berzina, mencuri, ya ketahuan ya nggak dihukum. Ya nanti gimana ya Allah tahu hukumannya di akhirat. Ya kalau mau taubat ya taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan, kembalikan diam-diam tanpa ada misalnya dikirimkan kembali. Soalnya kalau terang-terangan malah nanti apa? Saya dulu pernah mencuri, misalnya motor Anda gitu kan. Wah, itu kan berarti selama ini mencuri. Diadukan ke polisi. Ya, udah bertobat gitu kan. Karena syarat tobat ya berkaitan dengan manusia itu adalah mengembalikan rotul madholi. Syarat tobat dan nasuha itu mengembalikan apa-apa yang diambil. Ya, itu. Yang keempat, hajrut tadabbur wa tafahum ma'ani. Meninggalkan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur dengan Al-Quran? Atau di dalam hati mereka ada akfal, ada gembok-gembok terkunci. Makanya kunci membuka hati yang tertutup itu adalah dengan tadabbur. Tadabbur itu apa sih? Merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ayat-ayat apa? Allah. Ada ayat-ayat kauniyah biasanya namanya tafakur. Ya tafakkaru ma fi khalqis samawati wal ardi. Maka mereka tidak bertafakur juga atau mereka memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Tafakur. Ya. Meneliti. Ayat di dalam Al-Quran yang pertama kali turun kan tentang Iqra, ya, membaca. Ada orang-orang zaman sekarang kontemporer membaca itu bisa dimaknai meneliti. Ya. Makanya Islam itu mendorong penelitian. Ya. Mendorong berbagai macam penelitian. Ya. Dan itu menjadi budaya keilmuan dalam Islam membaca. Nah, sayangnya apa? Budaya membaca itu di Indonesia masih rendah. Budaya literasi ini masih sedikit sekali. Ya, kita aja kalau ditanya sebulan ini ada yang khatam membaca satu buku gitu ya. Apa yang kita baca selama 1 bulan ini, 2 bulan ini habis buku apa? Ya, kan masih kadang-kadang nggak sempat baca gitu kan, sehingga keilmuan kita stagnan gitu kan. Nggak baca buku gitu kan. Katanya sih mungkin bapak-bapak yang sudah sering atau pernah ke Jepang, katanya di Jepang itu budaya membacanya apa sangat tinggi ya, orang di kereta, orang di pada bawa buku, baca buku, ya itu sangat tinggi. Mereka dalam 1 tahun bisa menghabiskan itu belasan buku. Kita itu dalam setahun itu kadang nggak habis ya, jangan setengah. Makanya itu para hadirin bapak ibu kan baca gitu ya, baca, beli buku, beli ya. Jadi harus beli buku buat literasi kita. Kalau enggak buat anak-anak. Buku itu kalau kita beli harganya mungkin katakanlah puluhan ribu. Kalau beli kita satu porsi nasi kebuli, ya, harganya berapa nasi? Hah? Rata-rata 25, ya, ada yang 100. Ya. Ya, buku 25.000 itu bisa 10 tahun nggak habis. Tapi kalau kita belikan ya, tadi makanan beberapa menit, habis, besok nggak tahu jadi apa. Gitu kan? Makanya mari para hadirin sekalian, budaya literasi ini kita biasa. Ya, membaca. Buku-buku Islam sudah banyak membaca. Ya, anak-anak kita juga apa namanya? Membaca itu mencerdaskan. Ya, karena ada proses berpikir berbeda dengan cara melihat. Memang apa melihat video, melihat itu orang lebih asik gitu kan. Tapi akal berpikirnya kadang tidak setajam orang ketika membaca. Nah, itu makanya apa?
Nah, kita diperintahkan membaca. Nah, kan kalau kita sering membaca Al-Quran, melihat mushaf itu dengan melihat itu apa mempertajam pandangan kita. Nah ini apa namanya bertadabbur merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kita pikiran dalam diri kalian, apakah kalian tidak memikirkan tentang keajaiban Allah dalam tubuh kita para sekalian. Jantung yang nggak pernah berhenti sedetik pun, memompa terus. Ya. Kemudian apa namanya? Oh, ada yang namanya saraf manusia yang dia sangat sensitif. Saraf apa namanya? Sangat sensitif sekali. Terutama terkena panas. Ketika terkena saraf panas itu, kulit kita itu langsung nggak usah nunggu 1 menit baru respon. Kena api 1 menit baru respon apa? Udah jadi abu ini mungkin ya. Kena setrika, kena knalpot gitu kan, kena api. Begitu tempel, kena panas langsung. Responnya cepat sekali. Mata. Ada nggak kamera yang zaman sekarang yang ketajamannya melebihi mata kita? Ya, bisa zoom out, bisa zoom in yang sangat tajam ya. Menampilkan spektrum warna yang mungkin jutaan megapiksel itu. Ya. Kemudian kontrasnya juga cepat ya. Kalau gelap ke terang, terang ke gelap itu apa? Cepat. Kalau kamera kan ada nggak Bang? Susah gitu kadang diatur dulu. Otak, ya. Otak itu sifatnya auto copy, langsung menyimpan. Yang dilihat, yang didengar itu otomatis kesimpan. Nggak bisa gitu kan apa namanya. Makanya orang kadang sambil lewat mendengar sesuatu, walaupun nggak sengaja dia hafal, ya kan? Setiap hari naik naik apa bis dengaran sesuatu. Anak-anak kita kalau misalnya setiap hari diperdengarkan Al-Quran itu lama hafal, walaupun nggak sengaja. Apa mereka ngapain? Kita hafal Al-Fatihah usia berapa? 17 tahun. Masya Allah. 17 tahun. Ada yang lebih tua daripada itu? Ya, apa gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Malam, ya. Mungkin baru ini 17 tahun baru apa nih? Rata-rata lah gitu. SD, TK. Ya. Ya, mereka ketika menghafal itu dengan cara membaca atau bagaimana? Atau mendengar? Mendengar. Itu pendengaran kita itu luar biasa. Ya Allah, ya. Dan otak kita itu menyimpan yang kita apa dengar. Ya makanya apa kalau mendengarkan yang baik-baik itu juga nanti yang diingat baik-baik. Dan itu ada hubungannya dengan hati. Yang didengar, yang dilihat itu ada hubungannya dengan hati dan akal kita. Kalau yang sampai ada profesor dari IPB atau mana ya meneliti ya itu tanaman diperdengarkan Al-Quran sama lagu itu pertumbuhannya apa? Beda. Benar yang diperdengarkan Al-Quran itu lebih subur, lebih produktif. Yang diperdengarkan lagu apa? Nggak sejauh itu. Itu sama tanaman tuh ngefek. Ngefek bacaan Al-Quran itu berkah nih. Mendengarkan Al-Quran itu berkah. Ya. Berkah apa namanya? Bagi tubuh kita. Bahkan bagi alam semesta. Ya. Makanya kalau hati yang sakit, ya, itu dengerin Al-Quran nggak suka. Gitu ya. Orang yang tubuhnya dikuasai setan, dengerin Al-Quran. Bisa apa? Kesurupan. Betul nggak? Makanya orang yang apa kesurupan itu obatnya itu kalau Pak Dokter menangani orang kesurupan nggak? Nah, enggak kan? Enggak. Diobatinya dengan ya, kecuali Pak Dokternya apa namanya ngeruqyah. Ya udah nggak apa-apa sini saya ruqyah. Ya, gampang ruqyah. Hafal Al-Fatihah, Fatihah itu ruqyah.
Ya, nanti apa? Yang terakhir apa? Hajar meninggalkan dari sisi istisfa, tadawi, berobat dengan Al-Qur'an ini yang terakhir. Jadi Al-Qur'an itu obat Bapak Ibu sekalian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunan Al-Qur'an itu syifa. Syifa itu penyembuh, bukan dawa. Dawa itu obat. Apa bedanya obat sama penyembuh? Kalau obat itu belum tentu dawa. Obat itu belum tentu menyembuhkan. Pergi ke dokter, ya, kemudian direkomendasikan obat ini, obatnya A, B, C. Sudah diminum, pasti sembuh nggak? Pasti sembuh nggak? Iya, belum tentu. Kadang sembuh, kadang apa? Nggak juga. Sudah ada orang berobat ke sana kemari dan mengonsumsi obat sampai puluhan obat, puluhan dokter, nggak sembuh. Ya. Karena ya Allah asyafi, yang Allah menyembuhkan itu Allah. Nah, Al-Quran itu syifa itu penyembuh. Ada jaminan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang beriman, ya, makanya Al-Quran itu obat. Obat seluruh penyakit hati. Bahkan obat penyakit fisik. Dengan cara diruqyah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, riwayat Muslim. Itu ketika seorang sahabat, beberapa sahabat lewat di satu perkampungan, kemudian ingin singgah, ya, minta izin istirahat gitu ya. Kemudian nggak mau, nggak boleh ya. Ternyata petua sukunya sedang menderita disengat atau digigit binatang berbisa, entah ular atau kalajengking, sampai sakaratul maut, sampai sakit parah. Lalu datang ke kelompok sahabat ini, adakah di antara kalian bisa mengobati? Datanglah salah seorang sahabat. Apa namanya hadiahnya kalau saya bisa dengan izin Allah memberikan sarana kesembuhan? Kami akan berikan qati' ya, minal ghanam, beberapa kambing antara 3 sampai 9 di bawah 10. Ya udah saya coba. Akhirnya beliau datang, mana yang sakit? Ini dipegang itu, dibacakan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Bacakan diulang-ulang ya. Ya. Dipegang tempat yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diulang-ulang. Terus begitu. Perbanyak dengan sakit apa saja Bapak. Anak kita sakit panas, kita sakit perut, itu salah satu adab kita terhadap Al-Quran itu berubah dengan Al-Quran itu untuk tadawi. Ya. Dengan izin Allah kemudian kepala suku ini kemudian sembuh seperti sedia kala. Dengan izin Allah. Ya akhirnya diberikan hadiah, dibawa kemari, datang kepada Nabi ya Rasulullah, boleh nggak? Ini harta, ini kambing, ini halal nggak bagi kamu? Gimana ceritanya? Ada kepala suku, kemudian minta diobati. Saya bacakan surat Al-Fatihah saja. Kata Nabi, kamu tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk ruqyah? Ya, artinya beliau membolehkan. Ya, akhirnya nanti jangan lupa ya, bagi-bagi sama saya. Itu halal bagi kamu. Itu bercanda Nabi SAW. Nah, artinya surat Al-Fatihah itu adalah obat. Dan semua ayat Al-Quran itu. Orang yang kesurupan, ya, obatnya dibacakan. Sembuh tinggal di sini. Itu sudah ribuan orang. Sembuh. Ya. Makanya ini luar biasa para sekalian. Kita diberikan Al-Quran ini, maka jangan sampai tinggalkan dari si berobat dengan Al-Quran. Dengan cara dibaca. Ya. Dengan cara kita mengamalkan. Insya Allah ya. Bahkan sampai penyakit yang fisik pun bisa. Nanti dokter nggak laris, tetap laris. Ya. Ya. Jangan khawatir. Laris boleh ya. 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 Ini salah satu upaya kita ya. Kalau lebih bagus lagi digabungkan. Ada pengobatan Al-Quran, pengobatan medis. Dipakai dua
Ini insya Allah lebih berkah kita ya. Jadi ini apa namanya, dan nggak ada efek samping. Berobat dengan Al-Quran tidak ada efek samping. Kalau obat apa namanya biasa, obat kimia walaupun herbal kan apa ada efek samping. Bahkan yang lebih berbahaya katanya efek depan, Pak. Bukan samping gitu. Iya itu ya. Jadi nggak ada efek samping ya, nggak ada. Al-Quran semakin banyak dibaca, diperdengarkan, diterapkan, ditadaburi, itu semakin apa? Semakin berkah. Nah ini meninggalkan Al-Quran kesimpulannya ada 5 poin. Bahkan ada 6 poin ya. Pertama, meninggalkan dari sisi apa? Mendengar dan beriman. Kedua, membaca. Sebagian kedua, mengamalkan. Mendengarkannya, ya, mengamalkannya, berhukum dan menghukumi dengan Al-Quran. Keempat, tadabbur. Kelima, berobat dengan Al-Quran karena membaca. Ya. Membaca Al-Quran ya, itu surat Al-Ikhlas saja pahalanya sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. Ya. 3 ayat saja lebih baik daripada unta gemuk dan bunting. Kata Nabi SAW, maukah kalian setiap kali pulang ke rumah itu mendapati di rumahnya ada 3 ekor unta gemuk dan bunting. Bunting ya, itu biasanya kalau unta sudah bunting itu harganya naik. Karena bentar lagi apa? Melahirkan. Itu harta kekayaan zaman dahulu. Zaman sekarang juga sama sih, namanya rojo. Jawa bilang apa? Rojo itu apa? Kekayaan dalam bentuk binatang ternak. Sapi, kambing, gitu ya. Satu sapi aja harganya puluhan juta kan. Yang bagus kalau punya 10 sapi udah setara berapa juta itu. Nah itu, maukah kalian kalau setiap kali pulang ke rumah dapat 3 unta bunting? Siapa yang nggak mau Rasulullah? Apa itu? Maka ya ada yang lebih baik daripada 3 ekor unta bunting yang gemuk. Itu apa? Salah satu ayat. Ya. Engkau baca 3 ayat saja lebih baik daripada apa? Unta bunting. Ya. Inna ataina. Inna ataina. Wasoli Inna syaniaka wal 3 ayat. Wal asr innal insana lafi khusr. Walladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. 3 ayat. Unta gemuk yang simpel. Ya, pahalanya luar biasa baca. Barangkali ini barang diri sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Orang lebih nyaman. Belum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Salah satu metode ya penyembuhan dengan ruqyah itu adalah meruqyahkan dengan media air putih. Ya, nah, ini ada air putih. Ya. Kita apa namanya? Kita buka air putih ini. Kemudian kita dekatkan ya, mulut kita di air ini. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian ditiup. Meniup tanpa meludah. Kalau meludah bahaya gitu. Jadi ya, sebelum tidur apa namanya juga sama. Sebelum tidur itu di antara sunnahnya adalah mengumpulkan kedua tangan. Lalu apa namanya membaca Qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, al-ikhlas, muawwidzah. Kemudian ditiupkan tanpa meludah. Lalu diusapkan ya, dari kepala kemudian kaki seluruh yang bisa dijangkau. 3 kali. Ini adalah obat untuk gangguan sihir dan jin. Yang suka mimpi-mimpi buruk ya, itu sebelum tidur berwudu baca ayat kursi, lalu tadi 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, itu dijamin hilang. Lakukan beberapa malam. Begitu juga tadi bacakan ayat boleh diminum. Tapi yang jelas dibacakannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa saja.
termasuk surat Yasin. Tapi yang jelas ada dalilnya adalah surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Syafi'ah. Surat Al-Fatihah itu penyembuh. Ya. Boleh ya dibacakan itu. Dibacakan ke minyak zaitun boleh. Apalagi kalau ini airnya adalah air zam-zam. Air zam-zam sudah merupakan air yang penuh berkah, ditambah lagi dengan batu. Ya. Kita minum dengan izin Allah, insya Allah. Ini apa? Salah satu tadawi cara berobat yang dimulai. Tapi kalau yang dibaca ini adalah mantra yang tidak dikenal. Misalnya, apa biasanya mantranya? Hanya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Burung kakak tua hingga di jendela. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh apa mantra-mantra, apalagi yang apa namanya bim salah bim brah brah itu kan, apalagi ya. Ya itu nggak boleh. Mantra-mantra yang menjadikan orang yang kesering yang nggak bisa dipahami. Ya, wafak itu kan dicampur antara bacaan ayat Al-Quran dengan apa hal-hal yang tidak dipahami. Ini nggak boleh. Ini boleh dibolehkan Pak berobat dengan tadi ya dengan ayat Al-Quran dibacakan. Ya, pertama kali kalau tidak dapat obat apa-apa ya sudah dipegang di tempat, atau dalam hadis disebutkan ya ketika ada sahabat yang sakit ya apa namanya pegang di tempat yang sakit, misalnya kepala ya. Kemudian bacakan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu, hadir bismillah 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 3 kali, a'udzu bi'izzatillah a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali, insyaallah bari abi. Tapi yang penting adalah yakin. Kalau berobat dengan Al-Quran itu yakin. Sampai ada orang itu nggak mau berobat kecuali ke dokter fulan. Baru melihat dokternya saja sudah apa? Setengah kesembuhannya. Sugesti benar. Ada supaya kalau nggak dokter fulan saya nggak. Nah ini kalau Al-Quran ini jadi sugesti kita juga, insya Allah. Insya Allah ya. Bahkan apa namanya nggak sakit pun datang pasti cek semuanya bagus semuanya. Cuma apa pikiran dok? Sebenarnya sehat ya. Enggak dok saya itu sakit ya. Kamu sehat? Enggak dok saya sakit. Malah nggak percaya sama dokternya. Ya. Karena dicek semuanya sehat semuanya. Kadang begitu ya. Apa namanya sugesti itu memang ini ya bisa mempengaruhi. Anak kecil misalnya jatuh, wah nggak apa-apa. Sakit nggak sakit, ya. Apa-apa kuat. Ya. Senggol dikit gitu kan sakit ya, sakit banget ya. Oh ini sampai merah itu ya. Ambilan apa namanya kan soplas apa gitu kan. Jadi apa? Beli nanti anak gitu. Cengeng. Gitu. Tapi kalau apa namanya dia kita kuatkan kata-kata itu, makanya innal bayani sihr. Kata-kata itu bisa menjadi sihir. Makanya orang kalau di apa namanya di pertandingan sesuatu pertandingan dimotivasi itu semangatnya kebakar. Tapi kalau misalnya di apa namanya diledekin gitu kan, apalagi kata-katanya rasisme, itu emosi orang. Nanti jadi mainnya tidak khusyuk gitu ya. Ya, itu gini ya. Jadi boleh Pak, insya Allah itu nggak masalah. Ya. Yang paling utama adalah tadi muawwidzat atau surat Al-Fatihah. Boleh. Allah Ta'ala. Barangkali ada lagi para hadirin sekalian. Cukup ya. Oh, kita cukupkan insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lanjutkan mudah-mudahan kita. Ya, kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa. Ya, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.